kita. Hari ini tema kita adalah berbagi dengan saudara. Nah, tentang ibadah kita hari ini, seperti minggu yang lalu, Yusuf berada di Mesir dan dia menjadi seorang pejabat yang nomor 2. Nah, di atasnya siapa? Menjadi raja. Ada di atasnya Firaun. Tetapi oleh karena kebaikan hati Yakub, dia menjadi orang nomor 2. Nah, ketika saudaranya datang menjumpai Yakub di Mesir yang menjadi orang kaya itu, dia mau berbagi dengan saudaranya. Tidak pelit, dia tidak mengingat masa lalu. Kalau ada yang membencimu, ada yang melukai hatimu, bagaimana rasanya? Sakit hati selalu disimpan? Oh, tidak baik seperti itu. Kita harus mencontoh Yakub yang mengampuni dan mau berbagi. Buah dari pengampunan adalah berbagi dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan untuk selalu berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengikuti kurs sekolah minggu kita yang melayani kita hari ini. Shalom. Halo semuanya, kami dari sekolah minggu Genisio Talu Joshua, Resogomo Distrik 12. Oke, kakak sapa semuanya adik-adik. Halo semuanya, kalau kakak sapa, apa kabarnya? Jawabnya luar biasa. Yes, mantap. Oke, kakak ulangi menyapanya. Apa kabarnya sekolah minggu? Luar biasa. Yes, mantap. Oke, kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Oke, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah ini. Kami boleh berkumpul anak-anakmu sekolah minggu di gerejamu yang kudus ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami, anak-anakmu, boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, berkati kami dan jaga kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita masih ada cita-cita adik-adik? Masih. Oke, kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Oke, bangkit berdiri semuanya. Kita bernyanyi. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku.
yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, kami berkorban puja. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi. Masih ada sukacita? Masih. Oke, kita bernyanyi. Firman-Mu berita bagi kakiku. Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Desi Parwanto. Kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mau berbagi dengan saudara-saudara yang dikutip dari Kitab Kejadian pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-34. Adik-adik yang terkasih, siapa di antara kita yang kalau punya makanan mau berbagi dengan saudara-saudaranya, atau mau berbagi kepada temannya, atau ada di sini yang mau berbagi kalau seandainya makanan itu sudah dinikmati tetapi rasanya tidak enak, lalu kita mau membagi, nah samamu, mudah-mudahan tidak ada ya. Iya, kita mau berbagi bukan karena rasanya tidak enak makanan yang kita nikmati itu, tetapi kita mau berbagi karena di hati kita ada kasih Tuhan yang mengajari kita
untuk berbagi dengan apa yang kita punya kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, Pak Pendeta mau katakan kepada kita, ketika itu Yusuf yang sudah berada di Mesir di dalam perjalanan hidupnya yang cukup panjang, menjadi budak, lalu dia bekerja bagi Potifar, kemudian dia dipenjarakan, tetapi ternyata di dalam penjara dia ketemu dengan juru minum dan juru rotinya Raja Firaun, yang karena kesalahan mereka dipenjarakan satu sel dengan Yusuf. Jadi mereka dipenjara karena kesalahan, sementara Yusuf berada di dalam penjara itu bukan karena kesalahannya. Dan juru minuman yang dipenjarakan itulah waktu itu yang kemudian memperkenalkan Yusuf kepada Firaun, karena dia menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan Yusuf bisa memberikan arti mimpi, dan itu terjadi seperti yang dia alami. Dia masuk penjara, lalu kemudian Firaun mengangkatnya kembali menjadi juru minumannya. Lalu ketika Firaun bermimpi dan dia gelisah tentang arti mimpinya itu, lalu diperkenalkan oleh juru minuman inilah ada seorang yang di dalam penjara itu namanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Lalu Yusuf dikeluarkan dari penjara, lalu kemudian dia mengartikan mimpinya Firaun. Lalu oleh karena mimpi Firaun itu, dengan yakin Firaun mengangkatnya untuk bisa mengatasi permasalahan yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir, yaitu kelaparan yang akan terjadi dalam masa 7 tahun mendatang. Dalam 7 tahun ini akan ada kelimpahan, 7 tahun yang akan datang akan terjadi kelaparan. Jadi sebelum terjadi itu, mereka harus menyimpan bahan makanan mereka supaya ketika sudah terjadi kelaparan nanti masa itu terjadi, mereka memiliki cadangan makanan. Dan oleh karena itulah Yusuf diangkat menjadi kepercayaan atau diberi kuasa oleh Firaun untuk menjadi pejabat yang membidangi pertanian gandum di Mesir. Adik-adik yang terkasih, Yusuf pun diberi kuasa penuh oleh Firaun untuk bisa mengurusi masalah yang akan dihadapi bangsa Mesir ketika itu. Jadi adik-adik yang terkasih, Yusuf melewati masa-masa sulit kehidupannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupannya, dan sekarang telah diubahkan kesulitan-kesulitan itu menjadi kebaikan. Dia pun menjadi pejabat penting di negara Mesir. Adik-adik yang terkasih, di dalam perjalanan waktu selanjutnya, oleh karena kelaparan yang melanda seluruh dunia ketika itu, termasuk Israel, akhirnya saudara-saudara Yusuf pun berinisiatif untuk pergi membeli bahan makanan di Mesir. Adik-adik, siapa yang dijumpai di Mesir? Yang dijumpai mereka tidak lain adalah Yusuf yang sudah dijual. Jadi siapa yang mau membeli perbekalan bahan makanan dari negara itu harus bertemu dengan Yusuf. Jadi ketika itu saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan untuk yang kedua kalinya. Yang pertama waktu itu mereka datang bertemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak kenal dengan Yusuf. Mereka diberi bekal bahan makanan, mereka membelinya. Ketika mereka bayar lalu mereka pulang, tetapi tanpa mereka tahu bahwa sampai di dalam perjalanan mereka pulang itu, di dalam karung tempat mereka menyimpan gandum itu, ternyata uang itu berada di dalamnya, dikembalikan oleh pekerjanya Yusuf atas perintah Yusuf. Itu artinya di dalam perjalanan mereka yang pertama itu, mereka mendapat makanan gratis. Lalu untuk perjalanan yang kedua membeli bahan makanan lagi ke Mesir, adik-adik yang terkasih, mereka takut ketemu dengan Yusuf karena waktu itu ada peringatan dari Yusuf. Kalau mereka kembali lagi untuk membeli bahan makanan di sana, mereka harus membawa ikut serta Binyamin, adiknya. Kenapa Binyamin yang diikutkan? Yang diminta ikut serta? Karena Yusuf sangat merindukan adiknya yang paling bungsu, dan dia ingin tahu apakah adiknya itu baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Jadi adik-adik yang terkasih, dengan
diskusi yang cukup alot dengan orang tuanya, karena orang tuanya tidak menginginkan terjadi seperti Yusuf. Dia kehilangan anaknya, maka ayahnya waktu itu melarang mereka untuk membawa serta adiknya yang paling bungsu itu. Setelah diskusi yang cukup alot, akhirnya orang tuanya pun menyetujui jika Binyamin dibawa untuk bertemu dengan pejabat Mesir itu yang menginginkan supaya dibawa serta adik bungsu mereka. Jadi mereka pergi kembali ke Mesir itu dengan membawa uang 2 kali lipat banyaknya, dan juga Binyamin ikut serta. Karena pikir mereka waktu itu mungkin terjadi kesilapan ketika mereka membeli makanan yang pertama, bahan makanan yang pertama. Mereka membawa uang 2 kali lipat dan mengembalikan untuk pembayaran yang pertama. Adik-adik yang terkasih, ketika dilihat Yusuf, Binyamin ikut serta dengan mereka, lalu Yusuf pun memerintahkan kepada pegawainya, pekerjanya untuk menyiapkan hidangan dan memotongkan seekor hewan untuk menu makan siang mereka di rumah Yusuf. Jadi saudara-saudaranya itu mendapat kesempatan masuk ke rumahnya Yusuf dan makan siang bersama dengan Yusuf. Adik-adik yang terkasih, di sana dia memperhatikan dan terus menanyai bagaimana kabar ayahnya. Dan ketika dilihatnya adiknya Binyamin itu, hatinya sangat terharu. Dia sangat senang sekali karena bisa melihat adiknya dalam keadaan sehat. Ayahnya juga didengarnya dari cerita mereka sehat dan baik-baik saja. Lalu sejenak dia meninggalkan ruang makan itu ke bilik. Di sana dia menangis dengan harunya. Dia menahan rasa sukacita di hatinya karena bisa bertemu lagi dengan adiknya yang paling bungsu yang seibu dengan dia. Setelah itu, setelah dia sudah melepas rasa haru dan tangis yang menyesakkan dadanya itu, menyesakkan hatinya, dia kembali ke ruang makan itu. Adik-adik yang terkasih, Pak Pendeta mau katakan bahwa meskipun terjadi kehangatan di antara mereka di meja makan itu, tetapi saudara-saudara Yusuf masih belum mengenal pejabat Mesir yang sedang makan bersama dengan mereka itu adalah Yusuf yang telah mereka jual dahulu. Jadi belajar dari firman Tuhan hari ini, dari penggalan kisah hidup Yusuf, kita mau memetik pesan. Yang pertama, menahan sakit hati bukanlah hal yang mudah. Apalagi apabila kita telah pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang yang telah melukai hati kita. Pasti kita sulit untuk bisa memperlakukan orang itu dengan baik atau membalasnya dengan yang baik. Tetapi tidak demikian dengan Yusuf. Dia tidak membalaskan yang jahat. Dia tidak membalaskan rasa sakit hati dan kecewanya kepada saudara-saudaranya. Justru malah dia bisa menerima mereka, memperlakukan mereka dengan sangat baik dan istimewa. Menjamu mereka, datang ke rumahnya, memasakkan makanan yang istimewa agar mereka bisa santap bersama. Jadi sakit hati tidak menghalangi Yusuf untuk mau berbagi kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, persaudaraan, kekeluargaan ternyata tidak bisa dipisahkan oleh karena rasa sakit hati dan kecewa. Dan itu bisa dibuktikan oleh Yusuf. Ia dengan sukacita menerima dan menjamu saudara-saudaranya, bahkan menyediakan kebutuhan makanan untuk mereka bawa kembali ke negara mereka. Adik-adik yang terkasih, Yusuf tidak menjadi orang yang hitung-hitungan soal materi. Karena bagi Yusuf yang terpenting, bagaimana saudara-saudaranya yang sedang terancam kelaparan bisa selamat. Jadi adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar dari Yusuf. Kita bisa belajar mengasihi saudara-saudara kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain yang jauh dari kita, yang kita tidak kenal, sementara saudara kita yang dekat sendiri pun kita tidak kasihi. Dan itu sudah dilakukan oleh Yusuf. Jadi mulailah belajar mengasihi dari keluarga sendiri. Abang kita,
kakak kita atau adik kita, orang tua kita, paman, nantulang, namboru, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu belajarlah kita untuk bisa mengasihi yang lebih luas lagi. Teman-teman kita, teman bermain, teman sekolah, teman les, dan lain sebagainya. Yang lebih luas lagi, orang yang tidak kita kenal sekalipun. Yang ketiga, jika Tuhan sudah memberkatimu melebihi saudara-saudaramu, saya mau katakan, jangan jadi orang yang pelit. Berkat Tuhan adalah kesempatan bagimu untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang engkau kasihi, kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti Yusuf, dia diberkati oleh Tuhan dan dia bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan sampai Tuhan menarik berkatnya darimu dan memberikannya kepada orang lain, sehingga orang lain nanti yang jadi berkat untukmu. Jadi adik-adik yang terkasih, berkat Tuhan adalah kesempatan bagimu untuk engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi perenungan dan berkat bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajari kami dan mengingatkan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi berkat bagi orang-orang yang kami kasihi. Dari setiap berkat yang kami rasakan dalam hidup kami, agar kehidupan kami Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan